Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat LC yang berbahagia dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah kita berada dalam suasana yang baru lagi. Tentunya bersama Ustaz Anas Abdullah kita akan ngobrol santai. Tentunya dalam program-program daripada LC atau Lembaga Sosial dan Studi Islam. Nah Ustaz, gimana kabarnya nih? Sehat Ustaz? Sehat. Antum sehat ya? Alhamdulillah sehat. Subur. Mungkin Ustaz langsung aja pada intinya bahwa LC akan menyelenggarakan stadium general yang ke-8 di Kota Bekasi. Iya, betul. Dengan tema yang diusung adalah Jangan Gitu Bro, Pamali. Iya. Nah sebenarnya dalam tema ini atau Jangan Gitu Bro, Pamali ini ada sedikit bocoran nggak Ustaz? Tema yang dibahas atau apapun yang dibahas dalam tema tersebut ya Ustaz? Oke, baik. Terima kasih Kak Deca. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sahabat yang berbahagia, jadi insya Allah ya, di hari Ahad nanti kita akan kembali ya Kak Deca. Ini kembali artinya ini sudah berulang kali. Dan memang di Ahad nanti kita akan selenggarakan SG yang ke-8. Yang tadi judulnya disampaikan Kak Deca, Jangan Gitu Bro, Pamali gitu ya. Maksudnya di sini ada banyak ya, ini saya katakan banyak, memang banyak, yaitu tentang mitos-mitos ataupun kepercayaan yang dipercaya oleh sebagian masyarakat atau banyak masyarakat yang ternyata hal-hal yang mereka percayai itu tidak benar gitu ya. Tidak benar menurut pandangan Islam. Nah, sehingga kita katakan jangan gitu bro, pamali gitu kan. Maksudnya jangan dipercaya hal-hal yang seperti itu. Dan nanti ini sebagai lanjutan dari SG yang ke-8, SG yang ke-7 kemarin ya Kak Deca ya. Yang kemarin juga kita sudah bahas tentang mitos dan takhayul dalam perspektif Islam, katakanlah bagian yang pertama. Ini bagian yang kedua, dan kemarin Masya Allah sudah dibahas luar biasa, mulai dari dasar-dasar bagaimana kita mengimani sesuatu keyakinan gitu ya. Ini dasarnya apa? Yaitu dasarnya Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Kalau bukan dari itu maka kita tidak boleh meyakini sembarang keyakinan ya, yang mempercayai kalau begini akan begini, kalau begitu akan begitu ya. Ini masalah, apalagi masalah-masalah yang gaib, seperti kalau tidak begini nanti akan terjadi kecelakaan, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan sebagainya. Ini masalah yang gaib ya, yang akan datang nanti hanya Allah yang tahu, dan kita tidak boleh percaya kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis yang sahih, berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini banyak terjadi hal-hal yang tidak berdasar dengan dari Al-Quran dan hadis Nabi, tapi dipercayai oleh masyarakat. Inilah yang kemudian disebut dengan mitos takhayul, yang ini sebenarnya tidak benar atau tidak boleh dipercaya dalam Islam. Dan nanti di SG yang ke-8 ini ada lanjutan, banyak sekali masih hal-hal yang belum dibahas kemarin. Sebab kalau kita mau kupas tentang kepercayaan yang banyak dipercaya oleh masyarakat padahal itu batil, yang tidak harus ditakutkan, ini banyak di tengah-tengah masyarakat kita ya. Seperti nanti akan ada masalah rumah nih. Kalau masalah rumah saja, mulai dari bangun rumah ya, sampai dengan posisi rumah, sampai dengan di depan atau di belakang ketika bersaudara, atau ketika dengan orang tua, kemudian posisi rumah bagaimana, ini jalan begini gitu ya, ada jalan begini, ini kalau di sini kalau ditempatin akan terjadi begini dan sebagainya, itu akan dibahas Kak Desa gitu ya. Kemudian lagi masalah apa? Insya Allah masalah misalkan yang juga ini bahkan sebagian kaum muslimin meyakini padahal itu tidak benar ya, misalkan tentang mayit ya, orang yang meninggal ketika belum 7 hari gitu ya, misalkan dia bisa pulang kembali ke rumahnya. Nah, benarkah akidah yang seperti ini? Padahal ini kan masalah gaib gitu kan, masalah akidah yang ini harus berdasar dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, benarkah itu atau keyakinan seperti itu ya, tentang mayit itu kembali ke rumah dan sebagainya sebelum 40 hari kalau nggak salah ya, dan seterusnya. Nah, ini akan dibahas di SG 8 nanti, dan masih banyak yang lainnya yang insya Allah pasti bermanfaat kalau kita menghadiri stadium general itu Kak Deca. Nah, itu kerangkanya gitu ya. Dan masih banyak yang lainnya yang mungkin nanti akan kita bahas. Kalau dibahas di sini ya selesai dong ya. Selesai semuanya. Nah, gitu Kak Deca, kurang lebihnya ya. Ustaz, nah yang kedua ini mungkin banyak ditanyakan juga oleh para teman-teman sahabat LC dan khususnya peserta yang mau daftar di acara yang SG yang ke-8 Bekasi ini. Nah, sebenarnya apa sih manfaat ketika peserta atau teman-teman sahabat yang hadir di SG 8 Bekasi ini dari segi duniawi, mungkin akhiratnya apakah ada? Baik. Sebenarnya
dunia dan akhirat. Akhirat itu tidak bisa dibandingkan dengan dunia ya, kader saya. Ya walaupun masalah dunia memang kadang-kadang menggiurkan juga. Nggak ada salahnya memang kita diberikan, silakan ambil bagian kalian dari dunia ini, tapi jangan lupakan ambil di akhirat, jangan lupakan dunia. Artinya dunia itu boleh diambil juga. Oke, yang pertama kalau masalah dunia sebenarnya nggak seberapa di SG ini, tapi ini ada dalam tanda kutip nggak seberapa, tapi ini sangat besar sebenarnya. Contoh misalnya masalah persahabatan pertemanan kita. Ya ketika teman-teman, ya apalagi nanti ada relawan, dan sebagainya ya, kadang nanti perekrutan di momen berikutnya kita akan bahas gitu. Teman-teman hadir di Stadium General, misalkan LC, setiap diselenggarakan hadir terus. Kemudian kenal dengan teman yang lain atau peserta yang lain. Ini menjadi suatu nilai yang luar biasa di dunia ini saja. Misalkan dia akan berteman dengan dia yang soleh, yang soleha gitu kan. Ini satu nilai yang sangat luar biasa di tengah gempuran pergaulan yang tidak baik ya, Kadecah. Pergaulan teman-teman yang nakal, teman-teman yang rusak, teman-teman yang hancur, pergaulan bebas. Tapi dia dapat teman, ini langka banget nih katanya, dapat teman-teman yang soleh, yang soleha, yang hadir di seminar keislaman ya, yang insya Allah imannya kuat, Islamnya kuat. Maka kita ketika berteman dengan dia, teman itu kan sangat mempengaruhi kehidupan kita, kata saya. Kalau kita berteman dengan orang-orang yang nggak baik, kita pasti akan terkontaminasi kalau bahasa ini ya, artinya akan tercampuri gitu ya. Pun demikian kalau kita berteman dengan orang baik, pasti insya Allah pasti akan terpengaruh, tersibgoh ya, terpoles dengan kebaikan-kebaikan dari teman kita. Kemudian misalkan lagi, kalau misalkan ada teman-teman yang sertifikat kehadiran dari seminar itu kan biasanya dibutuhkan, Kak Deca. Dibutuhkan. Ini jangan disepelekan. Ada teman-teman yang mungkin kurang pengalaman, kurang jauh wawasannya, sehingga sertifikat seolah-olah ini hal yang biasa. Padahal ini menjadi suatu pengalaman yang berharga. Dengan sertifikat itu, ya saya pernah ngobrol dengan salah satu pengawas ataupun pengurus daripada sekolah tinggi ya, di salah satu sekolah tinggi di Bogor, bahwa jadi sertifikat ataupun MOU yang fisik, ada fisiknya, itu sangat berharga gitu ya, kata saya. Kalau kita pernah ikut seminar ini, pernah ikut workshop ini, pernah ikut pelatihan ini, kemudian dan sebagainya, diklat dan sebagainya, kemudian kita hanya ngomong misalkan, saya pernah ikut ini itu loh Pak gitu ya. Misalkan saya mendaftar atau melamar pekerjaan di suatu tempat, ya ditanyakan kamu pernah pengalaman apa saja, ya di interview misalkan, saya pernah ini itu dan sebagainya, ABCD sampai Z misalkan, tapi nggak ada buktinya. Ya, nggak ada sertifikatnya, nggak ada sertifikat ataupun ijazah ataupun bukti kalau dia mengikuti itu nol, seolah-olah nggak ada gitu ya. Nah, di Stadium General itu langsung kan langsung kan cash di tempat itu diberikan sertifikat, tidak nunggu besok lagi, insya Allah langsung gitu ya, seperti biasa, karena kita memang sediakan langsung dengan berbagai perlengkapan panitia. Jadi begitu hadir dapat sertifikatnya gitu, dan ini bermanfaat. Kemudian diantaranya lagi, kita biasanya setiap Stadium General itu kita bagi-bagi Quran, Kak Deca. Jadi Quran, mushaf Al-Quran, mushaf Al-Quran yang biasa, yang normal itu ya, kita bagikan ke teman-teman gitu ya, secara gratis untuk mereka. Jadi kalau dinilaikan mungkin minimal 50.000 ya, Kak Deca ya. Kemudian kita bagikan. Ini untuk 100 orang pertama, Kak Deca. Makanya datang lebih dulu supaya dapat Al-Quran gratis gitu ya. Kemudian ada lagi tadi masalah kalau misalkan kita sedikit ngantuk, kita ada penyemangat ya, biar nggak ngantuk. Ada coffee break ya, biasa dipandu sama Kak Deca juga, coffee break ya. Kemudian ada snack ya untuk sekedar rehat lah gitu ya, sekedar break. Nah setelah itu hal yang lain sebagainya. Nah ini masalah dunia, oke lah kita. Kemudian masalah akhirat yang lebih besar, Kak Deca. Ini yang jarang disadari oleh teman-teman dan sahabat kaum muslimin ya, sehingga ketika ada pengajian, ada undangan pengajian dari masjid, itu seolah-olah suatu hal yang nggak penting gitu ya. Padahal ini yang lebih penting daripada hal-hal dunia yang banyak sekali gitu. Kalau ada undangan di masjid, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, Saudara kaum muslimin yang berbahagia, hari ini ya, sebentar lagi akan selenggarakan pengajian di masjid gitu ya, atau di masjid ini, silakan hadir. Itu kita yang dengar biasa aja. Padahal itu
luar biasa ya. Yang pertama, Rasulullah SAW, ya Allah menjanjikan melalui lisan Rasulullah SAW berupa surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Memang jalan surga itu harus dilalui dengan ilmu. Ibadah tanpa ilmu akan tertolak, nggak akan sampai ke surga. Maka ilmu sangat penting. Ini ilmu sangat luar biasa ya, sampai-sampai Allah menjadikan derajat orang yang berilmu itu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak berilmu. Walaupun sama-sama beriman ya. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian ya. Beberapa derajat. Gitu kan? Artinya orang yang beriman dan berilmu pengetahuan ya. Orang yang beriman dan orang yang diberikan ilmu pengetahuan ditinggikan derajatnya daripada selain mereka ya. Nah kemudian saya mau tanya ke Kak Decah nih, sama nggak antara orang yang ngerti dengan orang yang tidak tahu atau tidak mengerti? Beda pasti ya, jawabannya pasti beda gitu ya. Tidak akan sama. Makanya orang yang berilmu, orang yang mengerti, orang yang mengetahui itu tidak sama dengan orang yang tidak mengetahui. Maka dikatakan dalam Al-Quran bentuknya pertanyaan, kul hal yastawil ladina ya'lamun waladina la ya'lamun. Kul, katakan wahai Muhammad, apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Nggak sama gitu ya, jelas ya. Orang pun akan memberikan suatu amanah, ya pasti diberikan amanah kepada orang yang tahu gitu kan. Antum mau ditugasin, ada si A, ada si B, misalkan mau ditugasin tugas tertentu, ya berarti si A tahu, si B nggak tahu, ya nggak mungkin diberikan ke tugas amanah kepada si B, pasti yang tahu. Nah orang yang tahu inilah yang diberikan keutamaan tadi. Nah, di dalam menuntut ilmu itu kita akan mendapatkan banyak sekali ilmu sehingga kita tahu gitu kan. Nah, dari tahu itu kemudian muncul hidayah. Ya, yang banyak sekali keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu seperti Nabi Muhammad, keutamaanku dengan orang yang paling rendah di antara sahabat-sahabat beliau atau kaum muslimin gitu kan. Ini jauh sekali. Atau seperti keutamaan bulan purnama gitu kan. Dengan apa? Dengan bintang-bintang itu ketipannya kecil gitu ya. Kalau bulan purnama itu terangnya luar biasa, indah gitu. Nah, dan seterusnya. Dan ini banyak sekali keutamaan menuntut ilmu dan ibadah menuntut ilmu, ibadah yang diwajibkan di dalam Islam. Ya, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Dan ini jarang disadari oleh teman-teman. Banyak sekali orang yang hidupnya udah sekian tahun nggak pernah menuntut ilmu gitu ya, kecuali hanya di bangku sekolah itu pun dalam sebulan katakanlah satu kali atau dalam sepekan sekali 1 jam ya. Kemudian di hari-hari biasanya dia boro-boro ingat. Nah ini salah. Padahal thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Fardu hukumnya atas setiap muslim. Nah ini sehingga ketika fardu pahalanya besar sekali. Dan kenapa besar sekali talabul ilmi? Coba bayangkan ya, dari misalkan jam 9 katakanlah kita duduk menuntut ilmu, mendengarkan tausiah dan sebagainya, dari jam 9 sampai katakanlah 1 jam 2 jam ya, ini dalam keadaan ibadah ya. Sanggup nggak kita beribadah sholat dari jam 9 sampai jam 10 atau jam 11 apalagi? Sanggup nggak? Nggak ada, jarang-jarang gitu. Sholat duha misalkan dari jam 9 nggak ada. Dan itu ketika kita hanya duduk mendengarkan ilmu atau menuntut ilmu, talabul ilmi, itu dicatat ibadah kan ya. Jihad bahkan bagian daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali yang lainnya, hal-hal yang terkait dengan keutamaan orang menuntut ilmu. Gitu kan ya. Wallahu a'lam. Jadi harus hadir. Ini kapan ini Kak Dika, silakan. Ustaz, Masya Allah. Sahabat LC yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, udah kita ngobrol bareng tadi. Yang pertama mengenai apa sih yang akan dibahas dari materi SG 8. Masya Allah begitu banyak ya ilmu yang akan kita dapat dengan tema mitos dan tahayul, perspektif dalam Islam bagian yang kedua, atau jangan gitu bro, pamali. Nah kemudian yang kedua, di samping ada manfaat banyak sekali dari segi dunianya, akhirat jauh lebih banyak lagi manfaatnya. Maka itu jangan lupa untuk hadir di acara SG yang ke-8 di Kota Bekasi, tepatnya di hari Ahad tanggal 17 September 2023 pukul 8 sampai dengan 11.30 waktu Indonesia bagian Barat. Bertempat di Masjid Jami Amar Ma'ruf, Jalan HM Joyo Martono, RT 3 RW 13, Desa Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur. Dan jangan lupa juga untuk ajak ya Ustaz, teman-teman, keluarga dan sahabat yang lainnya. Dan jangan lupa untuk daftar segera ya, dengan ketik
SG8 Bekasi, tanda pagar nama Anda, kirim ke 0821-2266-9373. Jadi sekali lagi, rugi kalau nggak daftar, karena begitu banyak ilmu yang akan kita dapat di SG yang ke-8 di Bekasi ini. Dan ini gratis ya, Kak? Betul Ustaz, gratis, free ya, dapat Luar biasa. sertifikat, Iya. mushaf, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Jadi jangan lupa untuk hadir di SG yang ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.